Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan pembahasan kita kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk ke hadis yang baru, masih di bab roja, rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla, yang merupakan salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di sana rasa harap ini harus benar. Ketika kita salah maka kita melenceng dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, nafa'ana Allah bi'ulumihi amin. An Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyam yaqul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah azza wa jalla. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah merahmati mereka berdua, bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW berkata ketika 3 hari sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Sebelum wafat Rasulullah SAW, Rasul pernah bersabda, dan ini didengar oleh siapa? Jabir bin Abdullah, dan beliau sampaikan, beliau sebarkan kepada kita. Kata beliau apa? Sabda Nabi Muhammad SAW, janganlah kalian mati, ya, janganlah kalian mati kecuali dia berhusnuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini secara bahasa kita, ibaratnya Nabi SAW seolah-olah memerintahkan, janganlah kalian mati, janganlah seorang mukmin itu mati kecuali dia husnuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau teksnya mengatakan, tidaklah seseorang itu mati, tidaklah seseorang di antara kalian itu mati, maksudnya kaum muslimin, kecuali dia berhusnuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini kandungannya adalah perintah Nabi Muhammad SAW kepada kita untuk berhusnuzon. Perintah Nabi SAW kepada kita untuk berhusnuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Dikatakan dalam penjelasan bahwasanya kalau kita misalnya takut akan azab Allah Azza wa Jalla, maka itu dampaknya adalah kita takut melakukan maksiat. Kebalikannya, kalau kita mengharapkan surga Allah Azza wa Jalla, mengharapkan kita mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka konsekuensinya adalah kita beramal soleh dan bertaubat. Ya, beramal soleh dan bertaubat. Nah, maka hadis ini sebenarnya mendorong kita untuk beramal soleh dan kita bertaubat. Karena seperti yang sering kita sampaikan dan sering kita dengar, ya, bahwasanya ya kita membutuhkan amal soleh dan tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Ya, tidak ada di antara kita yang tidak berdosa dan kita butuh taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kata Nabi SAW, kita haruslah berhusnuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Husnuzonnya seperti apa? Kita beramal soleh, dan ketika kita beramal soleh, kita berharap Allah menerima amal ibadah kita, dan kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Harapan kita Allah menerima taubat kita, sehingga kita mengharapkan kita masuk surga Allah Azza wa Jalla. Ada pertanyaan kita, kapan kita berhusnuzon? Kapankah kita berhusnuzon kepada Allah Azza wa Jalla? Sebelum mati, sebelum meninggal. Ya. Sebelum meninggal. Iya. Nah, kita berhusnuzon, selalu berhusnuzon kepada Allah Azza wa Jalla, kapanpun itu.
Kapanpun itu, tapi tanda kutipnya adalah ketika kita beramal soleh. Dan dituntutnya adalah kita dituntut untuk beramal soleh sehingga kita berhusnuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti yang telah kita sampaikan tadi, supaya amal ibadah kita diterima, supaya taubat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ada hal yang sangat bertentangan dengan husnuzon ini. Ya, mungkin pada pemaparan sebelumnya sudah kita sebutkan, orang mengandalkan taubat, ya kan? Oh, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Ya udah, saya maksiat aja, kan Allah Maha Pengampun. Nah, ini yang kita harus menjauhi dari pikiran ini, karena ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan beramal soleh dan kita berhusnuzon. Kita berdosa, kita meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita takut atas azab Allah Azza wa Jalla. Kita takut atas azab Allah Azza wa Jalla. Makanya dikatakan di sini bahwasanya jangan sampai diartikan bahwasanya ada orang yang memahami hadis ini bahwasanya berhusnuzon kepada Allah Azza wa Jalla lalu dia bebas melakukan maksiat. Maka dikatakan di sini maka dikatakan di sini amma an yuhsinadh-dhon wa huwa la ya'mal. Dia husnuzon tapi enggak mau beramal soleh, atau bahkan terus melakukan dosa. Fahadha min babit tamanni 'ala Allah. Ini hanya menghayal, hanya berangan-angan. Ya, kayak kita misalnya merencanakan sesuatu tapi enggak dikerja-kerjakan gitu. Nah, namanya menghayal, hanya berangan-angan, bukan cita-cita. Kalau cita-cita kan pasti kita ingin kita kita kerjakan itu, kita sampai kepada cita-cita itu. Nah, maka jadikan husnuzon ini kita sebagai cita-cita, bukan hanya angan-angan, ya, bukan hanya hayalan. Katanya min babit tamanni 'ala Allah wa man atba'a nafsahu hawa. Wa man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Kata di sini disebutkan penjelasannya bahwasanya ini hanya angan-angan saja dan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Betul. Dia menggunakan hadis husnuzon sehingga dia tidak mau beramal, maka ini hanya berangan-angan dan mengikuti hawa nafsunya. Ya, banyak berangan-angan kepada Allah Azza wa Jalla. Fahuwa ajiz. Katakan ini orang yang lemah. Ya. Yang lemah dalam artian dia tidak punya hujah yang kuat di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika dia berhusnuzon, ya, maka tidak bisa menjadi hujah dia bahwasanya dengan kita berhusnuzon kepada Allah Azza wa Jalla kita tidak perlu untuk beramal soleh karena Allah mengampuni dosa. Ataupun ada orang mengatakan, oh, kita dengan adanya hadis, karena ada hadis mengatakan walaupun kalian datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, maka aku akan mengampuninya juga sepenuh bumi. Dan jangan sampai kita menggunakan hadis ini dan ini hujah yang lemah, hujah yang lemah ketika kita gunakan, kita tidak mau beramal soleh, atau kita tidak mau bertobat, atau kita menunda-nunda taubat dengan alasan husnuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengetahui bahwasanya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan husnuzon kita kepada Allah Azza wa Jalla diterapkan dengan benar, yaitu tuntutan dari husnuzon ini sebelum kita meninggal kepada Allah Azza wa Jalla, sebelum kita meninggal dan bertemu kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan kita beramal soleh dan kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.